Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Reza Lutfianto Ramadan dari Universitas Brawijaya jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kacang kapri yang sebagaimana itu adalah makanan atau cemilan dari masyarakat Indonesia. Tujuan saya membuat ini adalah untuk menyampaikan bagaimana pengolahan kacang kapri dan sebagaimana tugas dari matkul teknologi makanan ringan dan kembang gula. Jadi teman-teman, kalau yang belum tahu kacang kapri itu apa, itu adalah kacang polong nama lainnya. Dan ini bisa dilihat gambar yang seperti ini. Jadi sejarahnya kacang kapri ini atau nama lainnya Pisum sativum merupakan salah satu jenis sayuran buah yang diperkirakan berasal dari kawasan barat laut India, Pakistan, atau kawasan di sekitar wilayah Uni Soviet dan Afghanistan, dan kemudian menyebar di kawasan yang beriklim sedang seperti di Eropa. Berdasarkan genetiknya mengemukakan bahwa 4 asal-usul kacang kapri itu berasal dari Asia Tengah, Timur Dekat, Abyssinia, dan Mediterania. Tanaman kapri yang kini banyak dibudidayakan merupakan turunan tertua liar yang berasal dari Asia Tengah dan Eropa, dan telah dijadikan sebagai makanan sejak ribuan tahun lalu. Selama proses pembudidayaannya, secara perlahan-lahan terjadi pemisahan tipe, yaitu tipe yang diusahakan untuk dijadikan sayuran dan tipe yang diusahakan untuk diambil bijinya dan digunakan sebagai makanan yang enak. Nah, kacang kapri ini tipe polong yang kini banyak dikonsumsi sebagai sayuran merupakan hasil evolusi yang lebih baru. Di dalam sistematika botani, kacang kapri menduduki klasifikasi yaitu divisinya Spermatophyta, subdivisinya Angiospermae, kelasnya Dicotyledon, ordonya Fabales, familinya Fabaceae, genusnya Pisum, spesiesnya Pisum sativum. Produksi kapri terbesar di Indonesia itu ada di Kabupaten Malang dan Pasuruan, Jawa Timur. Nah, banyak dari kalian pasti tidak asing namanya dengan kacang kapri karena merupakan cemilan yang nikmat juga, karena bisa dimakan bareng keluarga, makan saat santai, makan saat ngerjain tugas. Jadi banyaklah kegunaan dari kacang kapri ini. Selain jadi cemilan juga bisa buat makanan, tapi kita fokusnya ke cemilannya. Biji kacang kapri memiliki permukaan licin atau berkerut. Tipe biji licin lebih beradaptasi terhadap kondisi cuaca dingin dibandingkan dengan tipe biji berkerut. Selain itu, tipe biji licin mengandung pati, sedangkan biji yang berkerut lebih manis karena lebih banyak mengandung gulanya. Kulit biji berwarna hijau gelap atau hijau cerah hingga tidak berwarna. Kacang kapri dengan biji berwarna hijau gelap biasa dimanfaatkan untuk kacang beku, sedangkan bijinya yang tidak berwarna dimanfaatkan sebagai kacang kalengan. Nah, di sini aku akan menyampaikan bagaimana pengolahan kacang kapri dijadikan sebagai cemilan. Cemilannya ini adalah kacang kapri goreng tepung. Jadi, bahan-bahan yang perlu disiapkan itu adalah sebagai berikut. 350 gram tepung kanji atau tepung tapioka, 300 ml air mendidih, 1 butir telur ayam yang sudah dikocok, 1 sendok teh garam, 4 sendok teh gula halus, 1 sendok teh baking powder double acting, 4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 500 gram kacang polong atau kacang kapri. Dan yang terakhir adalah minyak untuk menggorengnya. Selanjutnya aku akan menyampaikan bagaimana cara membuatnya atau cara memasaknya. Langkah-langkah yang pertama adalah melarutkan 1 sendok makan tepung kanji dengan air mendidih. Nah, jika sudah tercampur, larutan tepung kanji kembali campurkan dengan telur, garam, gula, baking powder, dan bawang putih. Kemudian aduk larutan hingga rata. Nah, setelah itu dimasukkan kacang dan aduk kembali hingga tercampur rata. Jika sudah, maka angkat dan tiriskan kacang. Langkah selanjutnya adalah gulingkan kacang di atas sisa tepung kanji. Lakukan proses sebelum dari aduk ke adonan cair ke tepung kanji kering sebanyak 2 hingga 3 kali. Lalu sisihkan kacang. Panaskan minyak lebih kurang 500 ml.
Nah, kalau minyak sudah panas, kalian bisa langsung menggoreng kacang yang berbalut tepung tadi. Tuangkan minyak dingin agar kacang tidak pecah, lalu masak terus hingga kacang setengah matang, kemudian kecilkan api. Masak kacang terus diaduk hingga matang. Nah, jika sudah matang, kalian bisa angkat nih, terus tiriskan minyak-minyaknya. Cemilan ini sangat cocok dinikmati saat bertemu teman dan saat mengerjakan tugas. Jadi, kalau misalkan lagi senggang-senggang, kalian bisa nih ngebuat kacang tepung kapri ini. Karena mudah banget kan teman-teman? Dari teman-teman pasti penasaran kan sama nutrition fact-nya dari kacang polong tepung ini. Jadi aku sampein aja ya. Jadi kacang polong tepung ini dari 100 gramnya itu mengandung kalori totalnya adalah 480 kilokalori. Dan dengan karbohidratnya itu adalah 63 gram, fatnya 20 gram, dan juga proteinnya itu adalah 11 gram, teman-teman. Sekian dari presentasi yang sudah aku buat. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Jadi jangan lupa untuk dipraktekkan ya, untuk pengolahan kacang kaprinya menjadi kacang goreng tepungnya. See you.